Suasana mencekam terjadi di tengah perayaan Natal di Ukraina setelah Rusia melancarkan serangan udara ke sejumlah wilayah di negara tersebut pada Kamis 25 Desember 2025. Serangan drone Rusia menggempur kota Chernihiv di Ukraina Utara, juga di wilayah Odessa, sementara penembakan artileri terjadi di kota Kherson. Pihak berwenang di kota Chernihiv mengatakan, serangan tersebut menewaskan 1 orang dan menghantam bangunan tempat tinggal yang membuat 8 orang lainnya luka-luka. Otoritas militer kota Kherson di Ukraina bagian selatan melaporkan, tembakan artileri Rusia menghantam pasar setempat dan menewaskan 1 orang serta melukai 1 lainnya. Sedangkan di wilayah Odessa, serangan udara Rusia menewaskan 1 orang dan melukai 2 lainnya. Serangan di Odessa merusak infrastruktur pelabuhan, terutama gudang dan bangunan untuk kepentingan produksi dan administrasi. Angkatan Udara Ukraina mengatakan, Rusia menembakkan 131 drone berbagai jenis ke negaranya. Dari jumlah tersebut, 106 drone berhasil dijatuhkan dan 22 lainnya berhasil mengenai target. Dalam beberapa pekan terakhir, Ukraina sedang menghadapi situasi yang kurang menguntungkan. Selain mengalami kemunduran di garis depan, pemerintah Ukraina juga mengaku kesulitan untuk mempertahankan kekuatan militernya setelah konflik dengan Rusia berakhir. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan, negaranya tidak sanggup untuk mempertahankan angkatan bersenjata dalam jumlah yang besar tanpa bantuan asing. Menurutnya, kini Ukraina tidak memiliki sumber daya keuangan yang cukup. Oleh sebab itu, Zelensky aktif berdiskusi dengan para pemimpin Barat untuk membahas dukungan finansial bagi militer Ukraina. Kiev pun berharap dukungan Barat tidak hanya berhenti pada masa konflik, namun juga berlanjut pada masa setelah perang. Pada Januari 2025, Zelensky menyebut jumlah tentara Ukraina mencapai 880.000 personil. Namun, dokumen AS yang bocor pada bulan lalu mengusulkan pembatasan kekuatan militer Ukraina setelah perang menjadi 600.000 personil. Kiev dan para pendukungnya di Eropa menilai jumlah tersebut terlalu kecil dan bersikeras bahwa Ukraina membutuhkan sekitar 800.000 tentara untuk menangkal ancaman Rusia. Sementara itu, para pendukung Ukraina di Eropa telah menghabiskan waktu berminggu-minggu untuk mencari cara mendanai ekonomi dan militer Ukraina yang kian tertekan. Sayangnya, upaya terbaru mereka menemui jalan buntu. Belum lama ini, para pemimpin Uni Eropa gagal menyepakati skema pinjaman reparasi yang didukung aset bank sentral Rusia yang telah dibekukan senilai 210 miliar dolar AS atau sekitar 3.521 triliun rupiah. Sebagai gantinya, Uni Eropa memilih mekanisme pinjaman bersama dengan target menghimpun dana sekitar 90 miliar euro atau sekitar 1.775 triliun rupiah dalam 2 tahun ke depan.